Kita sudah tersambung dengan vokalis Nanda Kultom. Apa kabar Nanda? Baik. Oke, ya mungkin kita flashback dulu ya, biar teman-teman di Palembang pada lebih ngeh gitu ya tentang ini kan namanya juga agak-agak susah gitu ya. Ya walaupun gampang diapa ya, Absurd gitu ya, Absurd Nation gitu ya. Ini mungkin bisa cerita dulu nih kira-kira awal mulanya dulu nih kelompok ini nih gimana bisa terbentuk, apa emang dari komunitas atau mungkin ada histori yang lain tuh Nanda? Ya, jadi sebenarnya kan awalnya juga kita tuh berdiri itu mungkin 2012 akhir Desember. Awalnya sih berawal dari gaming di sebuah komunitas waktu itu. Terus kemudian ternyata gaming ini tuh jadi berlanjut karena kita merasa bahwa kayaknya menemukan sebuah wadah yang pas untuk mengungkapkan hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa difasilitasi dalam bermusik. Jadi ya udah nih kita kemudian akhirnya terus untuk coba jalan. Nah sebenarnya awal titik balik dari Absurd Nation sendiri itu waktu itu pertama kali kita main sama MH Inonagib. Jadi ada seorang kiai waktu itu sama seorang musisi dari Jakarta juga, sama Beben, sama Mbak Ina juga. Jadi kita kolaborasi. Nah itu awalnya Absurd Nation waktu itu mas. Di Kudus ya? Atau di mana waktu itu? Jepara atau di mana awalnya? Jogja? Enggak, waktu itu pas di Semarang. Oh di Semarang ya? Pas di Semarang. Jadi sama Kang Beben, Mbak Ina sama MH Inonagib waktu itu. Tapi sebetulnya misalnya personil yang lain ada Fani Wardoyo, ada Yusuf Saputra, Fauzi Batul Hakim. Sebetulnya teman-teman ketemu di komunitas waktu itu di Semarang atau gimana ya ceritanya? Kalau Fani ini sahabat lama ceritanya. Jadi Fani kan sebenarnya drummer rock. Doi kemudian kan hijrah balik lagi ke Semarang karena waktu itu dia ingin konsentrasi untuk bisa menemani keluarga. Jadi dia balik ke Semarang. Nah sedangkan Pak Us sama Yusuf ini waktu itu pertama kali ketemunya di komunitas waktu itu. Oh, waktu itu ketemu di komunitas. Kemudian kok ada, ayo kita ngumpul bikin grup. Itu ceritanya gimana? Apakah memang cocok atau ada latar belakang lain tuh Nanda? Jadi waktu itu gini mas, kebetulan kan karena memang itu tadi yang saya bilang. Jadi karena kita merasa ganjil ya, dalam tanda kutip ganjil. Jadi maksudnya merasa bahwa kayaknya kita tuh merasa bahwa itu bisa memberikan ruang masing-masing untuk berekspresi. Jadi kemudian jadinya nyaman ya. Jadi awalnya dari gaming itu terus kemudian akhirnya kita sepakat untuk bikin grup. Dan waktu itu juga disepakati akhirnya namanya Absurd Nation itu, karena sebelumnya memang Absurd Nation itu sudah ada. Maksudnya sudah ada itu, akun itu sebenarnya sudah ada. Cuman akun itu sering kalian waktu itu saya yang buat. Terus itu sering menceritakan hal-hal yang kadang-kadang aneh, tetapi sering kali nggak disikapi dengan baik oleh beberapa masyarakat. Jadi kemudian akhirnya kita sepakat bahwa kita tuh sebenarnya sama tipikalnya sama Absurd itu. Jadi akhirnya kita sepakat bahwa kita menggunakan nama Absurd Nation itu tadi mas. Tapi sebenarnya basic awal pertama kali waktu itu akhirnya sepakat bentuk grup tuh konsep musik yang mau diraih atau dimainin tuh seperti apa ya? Ya itu tadi, karena kemudian kita tuh benar-benar berusaha untuk mengikuti. Jadi sebenarnya kalau dari unsur jazznya sendiri itu kita benar-benar mengambil unsur improvisasi tadi. Jadi itu kenapa kita benar-benar kayak misalnya di lagu Titik Balik kita benar-benar membiarkan Fani untuk mengeksplor drumnya, terus kemudian Paus dengan bass line-nya. Dan sebenarnya itu kan lagu yang masuknya itu lebih menarik untuk dibikin eksperimental, instrumental. Tetapi kemudian kita waktu itu berpikir kenapa nggak dibikin ada vokalnya aja ya, dengan ganjil tadi itu kan biramanya 7/8 kalau nggak salah. Terus kenapa nggak dibikin vokalnya aja ya, kayaknya lucu. Nah dan dari hal-hal seperti itu tadi akhirnya kita merasa nyaman. Jadi kita berusaha untuk bersama-sama bikin sesuatu yang itu memang merupakan dari kita tanpa ada tekanan dari label atau mungkin dari kita harus bikin yang apa ya, yang sesuai industri sekarang atau gimana, kira-kira seperti itu mas. Iya, jadi awal mula kemunculannya itu gimana? Mungkin untuk meng-hire supaya bisa lebih diterima, mungkin membawakan nomor-nomor yang sudah akrab ya, tapi dengan gayanya Absurd Nation sendiri itu gimana? Ya, jadi waktu itu kan pertama kali kita jadi banyak nongol kan, kita mencoba untuk mengcover beberapa lagu. Awalnya tetap seperti itu ya, jadi ada beberapa lagu-lagu yang kita cover seperti lagunya Sting, lagunya
Miles Davis, terus kemudian ada lagunya dari Dangdut Pantura juga kita cover dengan gaya kita sendiri tadi. Itu awalnya. Jadi kemudian dari situ kemudian akhirnya kita merasa lebih nyaman lagi, perjalanan dari yang awalnya jamming terus kemudian covering beberapa nomor jazz dan nomor-nomor non jazz, dan dari situ akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya kita mending bikin lagu sendiri deh, sebagai wujud untuk meninggalkan jejak dalam kancah musik jazz di tanah air. Oke, jadi memang pada awalnya ngebawain nomor-nomor yang sudah akrab tapi dengan gayanya Absunesen saja ya. Tapi sebenarnya benar apa basicnya lebih ke swing ya atau standar jazz ya, straight ahead atau gimana sih? Sebenarnya kita malah awalnya kita main di standar. Jadi memang kita main real book banget jadi awalnya ya. Jadi terus memang kemudian akhirnya kita menginterpretasikan dari apa yang kita mainkan itu tadi ke karya sendiri. Jadi bukan berarti kemudian abis itu kita meninggalkan real book itu juga enggak. Jadi kita sebenarnya sangat fokus di jazz secara umum. Cuman memang akhirnya untuk karya-karya sendiri itu kita benar-benar mengikuti enaknya ini dibikin apa ya. Jadi benar-benar berusaha untuk menginterpretasikan jazz itu sendiri dari apa yang sudah kita pelajarin, apa yang kita mainkan ke dalam wujud karya kita sendiri. Jadi ada seperti di titik balik kita mencoba untuk mengkombinasikan nada-nada yang sedikit janggal, dimainkan di sana, terus kemudian di cerita kita lagunya sedikit lebih jazzy, tetapi sebenarnya unsur tripletnya di dalamnya itu kan kuat. Jadi itu yang sebenarnya, jadi kita menambahkan unsur-unsur jazz di dalam lagu-lagu kita sendiri. Ya, paling tidak perjalanan dari 2012 sampai 2014 itu sudah ke arah untuk mendokumentasikan karyanya ya dengan membuat mini album. Sebetulnya awal mula pembuatan mini album itu seperti apa ya prosesnya, Nanda? Awalnya waktu itu kita pernah dapat kesempatan buat main di Indonesian Jazz Festival yang di Jakarta tahun 2013 bulan Agustus. Nah itu sebenarnya pertama kali kita bawain satu lagu kita sendiri yang judulnya Titik Balik ini. Terus kemudian kita kemudian akhirnya mengikuti beberapa event juga, dan kita berpikir bahwa kayaknya ini kita udah saatnya ya kita bikin sesuatu. Kita bikin, daripada kita covering dan tapi kita juga aransemen ulang. Kenapa kita bikin sesuatu? Waktu itu malah yang pertama kali yang memotivasi itu namanya seorang basis namanya Prabudi Dharma, Om Pra. Jadi waktu itu Om Pra nonton kita main, dan Om Pra bilang, Londa ini kenapa nggak dibikinin lagu sendiri aja daripada kalian aransemen road begini. Oh iya ya. Akhirnya anak-anak akhirnya termotivasi waktu itu. Oke, jadi waktu di Indonesia Jazz Festival itu yang memotivasi ya. Sebetulnya kalau pertama kali bikin single Titik Balik itu ceritanya gimana gitu ya? Inspire-nya dari mana ya? Inspire sebenarnya itu ada sebuah band, saya lupa nama bandnya, dari luar. Terus kemudian tuh dia memainkan ornamen etnik sebenarnya awalnya aja. Tapi biramanya itu tadi janggal tadi 7/8 tadi. Terus kemudian ini unik juga ya, dan waktu itu kita belum mendengar ada orang di Indonesia yang berani untuk memainkan konsep seperti itu dari awal sampai akhir gitu. Jadi bukan dalam konsep pertunjukan tapi dalam konsep rekaman. Terus kemudian awalnya ini juga sebenarnya instrumen, beberapa kali coba kita mainin instrumen, tetapi kemudian karena kita berusaha untuk menempelkan waktu itu kan saya kan hitungannya kan nggak main berarti. Terus teman-teman bilang, kayaknya kalau dikasih vokal lucu deh, hasilnya kayak gimana ya. Awalnya begitu, coba-coba. Terus kemudian ternyata nyaman. Oh nyaman ya. Jadi awalnya tuh gara-gara gengsi-gengsian, emang lu bisa nyanyi ya? Emang lu bisa? Ya cuman gara-gara begitu-begitu doang. Cuman setelah dicoba ternyata oke, teman-teman yang lain juga nyaman, saya juga kebetulan waktu itu nyaman. Ya udah akhirnya kita bikin itu tadi, namanya Titik Balik. Sebetulnya di liriknya tuh ada pesan yang ingin disampaikan atau gimana ya sebetulnya? Pesan yang ingin disampaikan adalah sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama mengenai kepercayaan diri. Maksud saya dengan kepercayaan diri di sini seperti ini, bahwa mayoritas perkembangan musik di Indonesia sekarang kan memang lagi dalam proses yang kurang baik. Saya maksud
banyak akhirnya beberapa musisi yang kemudian mengorbankan idealismenya demi kepentingan industri. Itu dari pendapat saya. Terus kemudian akhirnya kita berpikir untuk kenapa kita nggak coba untuk bikin ini tadi, bukan dalam konsep pertunjukan, tetapi dalam konsep sebuah lagu yang direkam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya adalah dari lagu ini dengan judul Titik Balik yang bahkan nggak ada kata-kata titik balik di dalam liriknya tadi, kita berharap bahwa kita yakin kok masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang pintar. Selera orang Indonesia itu punya selera yang bagus. Jadi kita pikir waktu itu tinggal gimana persepsinya sih masyarakat. Apakah masyarakat kemudian melihatnya dari sisi wah ini terlalu rumit, atau kemudian masyarakat melihat dari sisi wah ini warna baru, ini sebuah hal yang nggak pernah dilakukan. Jadi kita berharap ini menjadi titik balik dari kebangkitan perkembangan dari musik nasional. Harapannya seperti itu. Ya, oke. Kita baru udah punya 2 lagu. Tadi udah kita putar Titik Balik. Kemudian nanti kita akan munculin cerita Cita. Nah, ini kalau cerita Cita ini gimana? Memang sedikit ada kompromi pasar supaya bisa lebih masuk gitu ya. Jadi agak lebih jazzy atau gimana? Jadi cerita Cita ini sebenarnya juga menjawab bahwa sebenarnya kita mampu nggak sih bikin lagu yang seperti ini? Karena memang sebenarnya kita itu nggak kemudian melulu mengumbar beat terus kemudian mengumbar tempo. Kita memang sebenarnya benar-benar seperti tadi. Jadi kita mengikuti. Kita pengen bikin lagu itu yang kemudian antara satu sama lain itu menceritakan. Jadi ada semacam cerita. Jadi setelah Titik Balik tadi, terus kemudian kita bikin sebuah lagu yang kaitannya dengan cerita Cita. Nah, cerita Cita ini sebenarnya kan menceritakan tentang harapan. Salah satu harapannya kan juga mengenai cinta, terus mengenai masa depan. Jadi ini merupakan sambungan dari Titik Balik tadi, sebenarnya begitu. Dan memang sengaja kita pengen bikin sebuah lagu yang beatnya lebih bisa untuk dimengerti, lebih bisa untuk didengarkan oleh banyak pihak. Jadi memang lebih umum. Dan kalau misalnya dibilang ini menyesuaikan pasar, ya bisa dibilang menyesuaikan pasar, karena memang ini merupakan satu kesatuan dari Titik Balik juga, sebenarnya begitu, Mas. Oke, jadi memang secara lirik memang dikaitkan gitu ya, memang dengan lagu sebelumnya gitu ya, cerita-cerita. Apa mungkin nanti next lagu berikutnya juga akan bertaut-tautan, karena ada beberapa musisi juga yang menciptakan album seperti itu. Akan seperti itu juga. Ya, rencana kita sih sebenarnya seperti itu. Jadi karena kebetulan kan rencananya kan kita akan launching mini album ini kan akhir Mei, insya Allah, mudah-mudahan, amin. Sudah ada lagu-lagu lain yang sebenarnya memang belum kita publish. Ada 2 lagu yang belum kita publish. Dan memang lagu ini jadi secara genre juga lebih luas. Kemudian secara cerita dari inti lagu ini juga berkaitan. Jadi akan ada yang namanya akan ada semangat, akan ada cinta, akan ada sakit hati juga. Tetapi kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam genre yang ada di jazz itu sendiri. Jadi tadi ada funk, terus kemudian ada smooth jazz, terus kemudian kita akan bikin juga sebuah lagu yang gaya samba, terus kemudian kita bikin lagu juga yang bossa nova, terus kemudian ada lagu yang konsepnya seperti blues set, jadi kayak 6/8 gitu, tapi beatnya lebih kencang gitu, Mas. Jadi ini sebetulnya album sudah jadi. Ada berapa track, berapa lagu sebetulnya? Rencana di mini album kita ada 5. Ada 5 lagu ya? Ada 5, dan itu semuanya udah ready. Cuma yang sudah dipublish baru 2 lagu, Titik Balik dan Cerita Cita gitu ya. Boleh tahu mungkin untuk yang 3 lagu itu masih berkutat dengan lirik-lirik yang nyambung dengan yang 2 komposisi ini atau gimana? Kalau secara konsep mungkin tadi udah sempat disebut ya, mungkin ada funk, ada bossa gitu ya. Iya. Untuk bocoran aja sebenarnya single ketiga kita itu judulnya Run, judulnya RUN, lari. Jadi itu bahasa memang kita bikin liriknya bahasa Inggris. Itu juga ada kaitannya sama cerita kita. Jadi mengenai bagaimana
bagaimana seseorang menemukan sebuah harapan, tapi kemudian itu juga bisa tiba-tiba hilang gitu loh. Tiba-tiba hilang, maksudnya ketika orang itu kemudian menggantungkan sebuah harapan, itu juga nggak pasti kemudian harapan itu akan tercapai, karena banyak hal lain yang sebenarnya juga mempengaruhi. Jadi itu terus kemudian kita ceritakan di single kita yang ketiga namanya Run ini, yang mungkin nanti akan jadi single di mana ketika album ini kemudian keluar yang akan kita tawarkan ke pasar, ke sahabat-sahabat, ya ini single kita yang ketiga ini Run. Iya, kalau boleh tahu sebetulnya akan dikasih judul apa sih mini album yang berisi 5 track dari Absurd Nation? Tetap Titik Balik, Mas. Oh, tetap Titik Balik ya judulnya ya? Iya. Karena itu mungkin punya histori ya, sehingga dikasih judul itu atau gimana? Iya, harapannya sebenarnya mungkin nggak, kalau kita bilang menginspirasi Indonesia itu terlalu muluk-muluk, cuman sebenarnya harapannya menginspirasi, kalau mungkin Absurd Nation dari Semarang, menginspirasi teman-teman di Semarang untuk berani untuk melakukan sesuatu tanpa terlalu banyak menganalisa, berani untuk meninggalkan jejak tanpa takut kemudian nanti mendapat kritik yang keras ya. Saya pikir sudah saatnya kemudian kita banyak berbicara setelah kita bikin sesuatu, daripada kemudian akhirnya nanti kita terlalu banyak menganalisa dan akhirnya semuanya cuma jadi wacana. Harapannya sebenarnya seperti itu. Oke. Sebenarnya proses pembuatan mini album ini gimana? Dari ada 5 komposisi itu semuanya live record atau track by track atau gimana ya, Nanda? Kalau yang Titik Balik itu murni live record ya. Itu murni, itu bikinnya cuma 3 jam ya, kalau nggak 3 jam jadi memang sudah latihan sebelumnya, terus kemudian memang kemudian ada drum, bass dan piano main bersamaan, terus kemudian setelah itu baru saya nyanyi sendiri. Jadi memang benar-benar live tanpa edit, tanpa kemudian ada penambahan ensemble ya. Jadi kalau cerita kita dan single kita yang baru yang belum keluar ini itu tetap live, tapi kemudian si Yusuf pianis itu menambahkan beberapa unsur pet-pet di dalamnya untuk menambah harmoni yang ada di dalam lagu itu. Ya, tapi basically lebih banyak live-nya, cuma ditambahin dikit biar lebih manis gitu lah ya. Betul, kira-kira gitu. Oke, kalau tadi udah sempat disinggung Run ini lebih ke mana? Lebih ke funk atau ke arah mana nih? Run ini tuh lebih ke agak keras ya, lagunya agak keras, tapi sebenarnya lagu ini cengeng banget sebenarnya. Jadi lagunya itu kemarin itu ada seorang musisi dari Indonesia juga kan mendengar lagu itu, dia bilang waktu itu Mas Gilang denger, wah lagunya ini banget ya, jadi kayak jazz British gitu ya, jadi kayak musik jazz tapi kemudian dikombin sama British modern, jadi pop British modern. Jadi kita juga berusaha untuk membaca selera tanpa mengorbankan yang menjadi idealisme tadi. Jadi akhirnya kita mencoba untuk mengkolaborasikan unsur-unsur British tadi dengan jazz itu sendiri, Mas Haji. Oke. Ya, jadi ini rencana udah siap. Ini akan diedarkan secara indie label, mayor label lewat gimana cara apa? Lewat distribusi bermayor atau gimana ntar Mei ini? Kebetulan kita masih dalam kalau dibilang indie label itu malah terlalu bagus. Ini kita malah mengedarkannya kekeluargaan ya. Oke. Ya, tapi malah sekarang modelnya seperti itu loh. Iya. Lebih banyak ke arah itu ya. Dari teman ke teman gitu ya. Betul. Jadi kita memang rencana mengedarkan itu nanti kita tidak menjual CD ini bebas. Jadi sebenarnya kita kemudian menjualnya melalui kaos, Mas. Jadi kita produksi kaos Absurd Nation. Terus kemudian setiap orang yang beli kaos itu tadi, merchandise dari kita adalah kita akan kasih CD kita cuma-cuma. Jadi orang yang beli kaos akan dapat CD dari Absurd Nation gitu. Oke, jadi strategi jualannya gitu ya. Begitu. Ayo, beli 1 dapat 2 gitu ya. Beli. Jadi beli t-shirtnya nanti dapat CD-nya gitu ya. Nah, kalau Oke. beli CD-nya nanti
orang bilang wah mahal banget ya, jadi kita bilang ya udah beli kaos nanti bonusnya. Sudah ada gambaran kira-kira mungkin bisa di-share ke kita berapa t-shirtnya harganya untuk dapat CD itu? 100.000 mas. Jadi nanti teman-teman bisa follow Twitternya @absonation ya, silakan nanti mungkin bisa dikirim bypass atau gimana yang mau beli gitu ya. Jadi beli t-shirt 100.000 udah plus CD loh, murah loh gitu ya. Murah. Iya murah gitu. Oke, dan itu sudah mulai ready kapan rencananya? Kita mulai publish itu minggu depan, jadi nanti itu Minggu depan ya. Pre-order teman-teman yang mungkin ingin menyesuaikan ukuran kaosnya, jadi biar nggak beli ukuran salah kan, biar harapannya kan juga kalau beli kaos kan bisa dipakai. Jadi kita buka pre-ordernya dulu, nanti ada manajemen yang ngurusin kaos itu, nanti akan begitu udah selesai dibuat nanti akan dikirim ke kota masing-masing. Kalau yang di Palembang nanti kalau mau nunggu saya pulang lebaran nanti saya kirim ke kelamaan. Ya udah yang jelas kayaknya ini juga Absonation ini udah mulai banyak ya tampil di beberapa acara-acara baik festival jazz ataupun juga acara-acara yang lain, kayaknya jadwalnya udah mulai agak cukup padat gitu ya. Moga-moga makin ini ya, makin bisa diterima, awareness-nya juga makin bagus gitu ya, Nanda ya. Dan perlu diketahui nih perusahaan muda Nanda Gultom ini asli Wong Kitogalo. Wong Kitogalo, rumahnya di Permata Biru Pak. Jelasin dong rumahnya di mana? Rumahnya di mana, Nanda? Dulu ini anak minyak, saya ceritanya kan dulu di Pelaju. Di Pelaju. Bokap saya pensiun dan bokap memutuskan untuk stay di Palembang juga di Permata Biru itu. Di Permata Biru ya. Jadi kita wajib support nih Wong Kitogalo ya. Ini band kebanggaan Wong Kitogalo, Absurd Nation, walaupun stay-nya di Semarang.